Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wassir lana umurana umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala wa qad sallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid daraini amin. Nah, silakan. وبه قال حدثنا قطن ابن نسير قال حدثنا جعفر قال حدثنا حميد الأعرج المكي عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وذكر الإفك قالت جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وقال أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wa zakara al-ifka, beliau menyebutkan tentang berita bohong. Beliau menyebutkan tentang berita bohong. Berita bohong yakni cerita tuduhan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, berkata ya Sayyidatina Aisyah, jalasa Rasulullah, telah duduk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kashafa an wajhihi, dan membuka ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari wajahnya, maksudnya akan hijab. Nabi membuka tutupan dari mukanya. Kejadian ini setelah Nabi menerima wahyu tentang kebebasan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Berarti ketika Nabi terima wahyu, beliau dalam kondisi menutup muka. Waqala, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Jadi sebelum membaca surah, Nabi mengawali dengan ta'awuz. Di antara ta'awuz yang Nabi baca adalah a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Babu man jahara biha, bab ulama yang menjaharkan dengannya basmalah. Pagi kemarin kita baca dalil ulama yang mengatakan basmalah tidak jahar. Di sini dalil ulama yang mengatakan basmalah dibaca jahar. Hadis. Bila qala ahbarana Amrun ibn Aun qala ahbarana Hushaim an Awif an Yazid al-Farisi qala sami'tu ibn Abbas qala qultu li Uthman bin Affan ma hamalakum an amattum ila bara'ah wa hiya minal mi'in wa ila al-anfal wa hiya minal mathani faj'altumuhuma fi sab'i tawali tiwali walam taktubu bainahuma satra bismillahirrahmanirrahim. Qala Utsman kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bima tatanazzalu alaihi al-ayatu fad'u ba'da man kana yaktubu lahu wa yaqulu lahu hadhil ayata fi suratil lati yudhkaru fiha kadza wa kadza
atanzilu alail ayatu wal ayatani fayaqulu mithla dhalik wa karatil anfalu min awali ma unzila alaihi bil madinah wa karat bara'atu min akhiri ma nazala minal Qur'an wa karat qissatuha sabihatan bikissatiha fazanantu annaha minha famin hunaka wada'tuha fi sab'i tiwal walam aktub bainahuma satra bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, qultu li Utsman ibn Affan, aku katakan kepada Sayyidina Utsman bin Affan setelah beliau memerintahkan menyusun Al-Quran, menulis Al-Quran dengan satu cara baca supaya tidak terjadi khilafiyah, yang walaupun Quran bisa dibaca dengan 7 cara baca ala sab'ati ahruf. Ma hamalakum, apa yang mendorongmu, apa yang mendorong anda, an amattum ila bara'atin, bahwa kamu bersengaja kepada surah Bara'ah, wahia minal mi'in, padahal dianya surah Bara'ah termasuk dari surah Mi'in. Mi'in yaitu ayatnya yang ratusan. Wa ilal Anfal, dan kepada surah Al-Anfal, padahal dia termasuk daripada Mathani. Baja'altuhuma fi sab'it tiwal, lalu kalian menjadikan kedua-duanya dalam sab'it tiwal, dalam sab'it tiwal, 7 ayat yang panjang, 7 surah panjang. Jadi dalam Al-Quran itu setelah Al-Fatihah kemudian ada 7 surah, itu disebut sab'at tiwal. Kemudian ada yang disebut dengan mi'in, ayatnya ratusan ke atas. Ada yang disebut Mathani. Mathani ini juga sebutan untuk Al-Fatihah, tapi Mathani masukkan di sini adalah surahnya kurang daripada ratusan, itu disebut dengan Mathani. Nah, apa yang mendorong anda menetapkan surah Bara'ah dalam kelompok sab'ut tiwal, padahal Bara'ah itu cuma mi'in, bukan termasuk surah panjang? Apa yang menyebabkan anda bersengaja meletakkan surah Anfal di kelompok surah sab'ut tiwal, bagian awal surah, padahal dia termasuk Masani yang ayatnya tidak sampai 100? Walam taktubu bainahuma satra bismillahirrahmanirrahim, dan kalian tidak menulis antara keduanya surah Bara'ah dan surah Anfal, surah Anfal dan Bara'ah akan pembatas bismillahirrahmanirrahim. Nah, selesai Anfal langsung Bara'ah, nggak ada basmalahnya. Seolah-olah Bara'ah itu di bawah naungan Al-Anfal dengan satu basmalah. Nah, kalau sekiranya digabungkan ayat Bara'ah dengan Anfal, kalau kita gabungkan menjadi satu, maka dia layak ditempatkan di sab'ut tiwal kalau digabungkan. Berkata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, pertama yang ingin beliau jelaskan di sini adalah
bahasanya penyusunan surah itu bukan wewenang dari sahabat, tapi langsung dari Nabi SAW. Apa kata beliau? Kana Nabi SAW mimma tanazzalu alaihi ayat, adalah Nabi SAW dari sesuatu yang turun di atasnya Nabi oleh ayat. Fayad'u, maka beliau akan memanggil ba'da man kana yaktubulah, sebahagian orang-orang yang ada ia itu menulis bagi Nabi SAW. Nabi akan panggil sebahagian orang yang menulis untuk Nabi, di antaranya Sayyidina Zaid bin Thabit atau yang lainnya. Wa yaqulu lahu, dan Nabi akan berkata kepada penulis wahyu, do' hadhil ayat, kamu letakkan olehmu ini ayat yang barusan turun pada surah yang disebutkan dalam surah itu kada wa kada, pada surah yang dibunyikan di dalamnya bunyinya ini dan ini. Wa tanzilu alaihil ayah wal ayatan, dan turun di atasnya Nabi SAW oleh satu ayat dan dua ayat. Fayaqulu misla dzalik, maka Nabi akan mengatakan seperti itu juga. Nah, tolong kamu letakkan dua ayat ini pada surah yang ada pembicaraan tentang keluarga Imran. Yang surah ini tentang pembicaraan mukjizat Nabi Musa. Ayat ini tolong letakkan pada pembicaraan cerita Nabi Yusuf. Kalau ayat yang ini tolong letakkan pada surah yang dalamnya ada cerita tentang Semut dan Sulaiman. Jadi Nabi yang mengatur untuk letak-letak ayatnya. Wa kanatil anfalu, dan adalah surah Al-Anfal itu termasuk dari awal yang diturunkan kepadanya Nabi di Madinah. Wa kanatil anfalu, dan adalah surah Al-Anfal itu termasuk awal sesuatu yang diturunkan di atasnya Nabi di Madinah. Wa kanat bara'atu min akhiri ma nazala minal Qur'an, dan adalah surah Bara'ah itu termasuk dari yang akhir, dari yang akhir sesuatu yang turun dari Quran. Jadi Anfal termasuk awal-awal surah yang diturunkan ketika Nabi sudah sampai di Madinah, sementara Bara'ah termasuk surah-surah yang akhirnya yang diturunkan kepada Nabi di masa-masa terakhir. Wa kana qissatuhuma syabihatan bi qissatiha, dan adalah ceritanya Bara'ah itu mirip dengan ceritanya Anfal, dan adalah kisahnya Bara'ah itu mirip dengan kisahnya Anfal. Fazanantu annaha minha, maka aku menganggap sesungguhnya Bara'ah itu bahagian dari Anfal. Famin hunaka, maka dari karena itulah wada'tuha fis sab'i tiwal, aku letakkan akannya masing-masing di dalam sab'i tiwal, 7 surah terpanjang. Walam aktub bainahuma satra bismillahirrahmanirrahim, dan aku tidak menulis antara keduanya Bara'ah dan Anfal akan tulisan, akan sebaris tulisan bismillahirrahmanirrahim, karena dianggap mereka itu sama, karena kisahnya sama. Ini salah satu
alasan kenapa Bismillah tidak ditulis di surah Bara'ah. Nah, cerita ini dijadikan dalil oleh Imam Abu Dawud, judul Man Jahara Biha, ulama yang menjaharkan dengan basmalah. Di mana diambil hukum dari hadis di atas? Hah? Pertanyaan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, kenapa kalian tidak menulis Bismillahirrahmanirrahim di awal surah Bara'ah? Jawaban daripada Sayyidina Sayyidina Utsman bin Affan, aku tidak menulis antara keduanya karena kisahnya sama. Berarti penulisan Bismillahirrahmanirrahim di awal surah itu sesuatu yang penting sehingga dipertanyakan. Kalau tidak ditulis, mengundang pertanyaan, kenapa tidak ditulis? Nah, seharusnya ditulis. Jawaban beliau, karena ceritanya sama antara Anfal dengan Bara'ah. Hadis. Wabillahi qala haddatsana Ziyad bin Ayyub qala haddatsana Marwan yakni Ibnu Muawiyah qala ahbarana Auf al-A'rabi an Yazid al-Farisi qala haddatsana Ibnu Abbas bima'nahu qala fi faqubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yubayyin lana annaha minha. Kata Yazid al-Farisi, haddatsana Ibnu Abbas bimakna, hadis itu diceritakan kepada kami oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas sama dengan makna di atas. Qala fihi, beliau memberikan komentar tentang pernyataan Sayyidina Utsman bin Affan. Qala fihi, beliau berkata, Sayyidina Abdullah bin Abbas, fihi, tentangnya hadis yang diriwayatkan, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan mengatakan ceritanya sama antara Anfal dengan Bara'ah, sehingga saya menganggap Bara'ah bagian dari Anfal. Pernyataan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, faqubida Rasulullah, maka dicabut nyawa Sayyidina Rasul, diwafatkan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, walam yubayyin lana, beliau tidak pernah menjelaskan kepada kami sesungguhnya Bara'ah itu bahagian darinya Anfal. Berarti itu murni pendapat Sayyidina Utsman bin Affan, bukan pernyataan daripada Sayyidina Rasul. Karena Sayyidina Abdullah bin Abbas secara terus terang mengatakan, ketika Nabi sampai Nabi meninggal dunia, Nabi enggak pernah jelaskan kepada kami Bara'ah itu bagian dari Anfal. Ini khilafiyah. Nah, khilafiyah sudah terjadi di zaman sahabat. Nah, perbedaan pendapat. Ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas menerima keterangan daripada Sayyidina Utsman bin Affan, beliau terima saja. Tapi ketika beliau memberikan penjelasan kepada yang lain, beliau memberikan tambahan penjelasan. Hadis. Habila qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id wa Ahmad bin Muhammad al-Marwazi Ibn Sarhi qalu qala hadatsana Sufyan an Amrin an Sa'id bin Jubair qala Qutaibah fi an Ibn Abbas qala kana Nabiy sallallahu alaihi wasallam la ya'rifu fasla surati hatta tanazzala alaihi bismillahirrahmanirrahim. Hadza lafzu bin Sa'id. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu maqal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamnya enggak boleh panjang, adalah Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam itu la ya'rifu, tidak mengenali ia Nabi akan pemisah surah, fasla surah, akan pemisah surah, dalam artian surah ini sudah berakhir, surah ini sudah habis, Nabi tidak akan mengenalinya
sehingga turun di atasnya Nabi oleh Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi wahyu yang disampaikan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian malaikat Jibril sampaikan ayatnya, di saat itulah Nabi tahu surah yang kemarin sudah selesai. Berarti basmalah termasuk yang diturunkan, termasuk wahyu yang diturunkan. Babu tahfifis salat lil amri yahduth, bab meringankan salat karena sesuatu yang sedang terjadi. Nah, sebelum baca hadisnya, kira-kira hadisnya tentang apa? Yang dibaca tentang apa? Hah? Bayi menangis. Hadis. Abila qala hadatsana Abdurrahman bin Ibrahim qala hadatsana Amr bin Abdul Wahid wa Bishr bin Bakar anil Auza'i an Yahya bin Abi Katsir an Abdullah bin Abi Qatadah an Abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la aqumu ila salati wa ana uridu an utawwila fiha fa asma'u buka sabiya fa atajawwazu karahiyata an usyaqqa ala ummihi. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Qatadah radhiyallahu an, bersabda Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, inilah akumu ila shalah, sesungguhnya sungguh aku akan mengerjakan salat, sungguh aku berdiri untuk salat. Wa ana uridu, dan aku ingin an utawwila fiha, bahwa aku panjangkan dalamnya salat. Kenapa? Karena memang waktunya. Penafsiran ulama an utawwila fiha maksudnya adalah fihi anna man qasada fi shalah al-ityan bi syai'in mustahab. Nah, Nabi ingin melakukan sesuatu yang dianjurkan. Nabi kepengen melakukan sesuatu yang dianjurkan sesuai dengan salat tersebut, yaitu wadduha dengan apa tadi malam Idris baca? Dengan Al-Qari'ah. Itu yang mustahab versi hacker. Jadi Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam uridu an utawwila fiha, aku ingin bahwa aku panjangkan dalamnya salat. Tafsiran ulama adalah Nabi pengen membaca surah mustahab dalam salat tersebut. Misalnya subuh Jumat, fa asma'u buka as-sabi, lalu Nabi mendengar tangisan anak-anak. Istimbatnya boleh bawa bayi ke masjid. Fa'atajawazu, maka aku meringkasnya, aku mempercepatnya. Nabi pindahkan dari surah panjang ke surah pendek. Kenapa Nabi pindahkan? Karahiyata an asyukka ala ummi, karena aku tidak mau bahwa aku memberatkan di atas ibunya. Nah, kalau sholatnya lama, bayinya menangis, ibunya akan hilang konsentrasinya. Pertama, konsentrasi anaknya kenapa? Kalau dia sudah tahu dan tabiat anaknya menangis, dia akan hilang konsentrasi. Apa kata orang? Selesai sholat. Nah, nanti selesai sholat, maklum jamaah ibu-ibu, anak siapa tuh? Nah,
mulai daripada yang nenek-nenek yang nggak beranak lagi, itu yang berani ngomong. Yang punya anak diam, takut anaknya nanti yang menangis pula. Di kelas-kelas pensiun dia akan ngomong, anak siapa itu? Anak penangis dibawa ke masjid. Tak ganggu sembahyang. Banyak komentar. Nah, ini yang tidak diinginkan. Itu salah satu faktor yang disebut dengan asyukka ala ummi. Aku memberatkan di atas ibunya. Maka ulama mengistinbat kejadian apa saja yang terjadi dalam sholat, bisa saja kita meringankan sholat. Sedang imam yang sholat subuh hari Jumat, terjadi gempa bumi, bergoyanglah itu masjid. Santai aja imam, lanjutin. Tatajafa junubuhum anil madaji, santai baca. Nah, mungkin anda yang sudah sampai kepada alam malakut misalnya, itu nggak ada masalah. Tapi kan perlu ada pertimbangan makmum. Lotengnya yang rokok sudah jatuh, listrik sudah mati, dia santai. Berpindah langsung kuliah ayyuhal kafirun, naik rakaat kedua qul huwallahu ahad. Nah, kunutnya yang berpanjang, Allahumma rifa'na al-bala wal wabah. Itu salah satu contohnya. Atau terjadi teriakan seperti di daerah-daerah konflik terdengar dentuman senjata. Nah, bunyi tembakan-tembakan atau terdengar teriakan, orang kampung bising. Kita sedang sholat subuh, sekampung orang bising. Itu sholatnya dipercepat saja, bukan bising karena faktor tertentu. Hari Ahad nih bising orang, lanjut aja sholat. Nunggu babi aja. Ini bukan biasanya bising. Misalnya ada teriakan kebakaran, teriakan pencurian dan macam-macam. Kita selesaikan sholatnya lebih cepat. Babu majah fi nuqsanis salat. Bab sesuatu atau hadis yang diriwayatkan tentang nuqsanis salat, kekurangan salat. Nah, Suka ringkau. boleh lanjut dulu. Wabihi qala hadatsana Ahmad bin Hanbal qala hadatsana Sufyan an Amrin wa sami'ahu min Jabarin qala kana Mu'adz yusalli ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam summa yarji'u fayu ummunna qala marratan summa yarji'u fayusalli biqaumihi fa akhara Nabiy sallallahu alaihi wasallam lailatul salah wa qala marratan lailatanis salah wa qala marratan lisya'a fasalla mu'adzun mu'an nabiy sallallahu alaihi wasallam summa ja'a ummu qaumahu faqara al-baqarah fatazala rajulun minal qaumi fasalla faqila nafaqta ya fulan. Jadi diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, adalah Sayyidina Mu'adz bin Jabal yusalli, itu mengerjakan solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Mu'adz ini termasuk sahabat pakar fikih. A'lamu ummati bihalal wal haram Mu'adzu ibn Jabal. Kemudian beliau termasuk sahabat yang maknanya mengambil tumpuan berat dengan ibadah solat dari sahabat lain. Beliau solatnya di Nabawi, sementara sebagian sahabat itu tidak rutin sholat di Nabawi. Seperti Sayyidina Umar Al-Khattab, beliau tidak rutin Nabawi bersama Nabi. Sayyidina Mu'adz bin Jabal, beliau rutin sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yarji', dan beliau pulang ke kampungnya. Sampai di kampung, faya ummuna, beliau mengimamin kami kembali.
Sudah sholat di pusat kota, pergi ke kampung, sholatnya agak tertunda, boleh jadi imam lagi. Qala marratan, berkata ya Sayyidina Jabir pada satu kali, summa yarji'u fa yusalli bi qaumi. Kemudian kembali ya Sayyidina Muaz, lalu beliau mengimami sholat dengan kaumnya. Fa'akharan nabiyyu, maka mengakhirkan, menunda oleh Nabi SAW lailatan, pada satu malam akan sholat. Wa qala marratan, berkata Sayyidina Jabir pada satu kali isya. Jadi Nabi menunda sholat isya. Nah, ketika Nabi menunda salat isya, otomatis Sayyidina Muaz pulang ke kampungnya terlambat, agak malam, dan masyarakatnya setia nunggu beliau. Tetap aja ditunggu, walaupun lama datang imamnya tetap ditunggu. Begitu sahabat mementingkan sholat. Fasala Mu'adun, maka sholatlah Sayyidina Muaz bin Jabal bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat isya yang tadi sudah tertunda lama, sudah kemalaman. Summa ja'a, kemudian beliau pulang, beliau datang ya ummu qaumahu, beliau mengimami kaumnya. Sudah malam, sudah terlambat, beliau baca surah Al-Baqarah. Nah, Baqarah Al-Baqarah, beliau baca surah Al-Baqarah. Jangan lagi ngomong sahabat hafal 30 ya. Salat isyanya surah Baqarah. Fa'tazala rajulun minal qaum, maka mufaraqahlah. I'tazala artinya memisahkan diri. Maka aliran Mu'tazilah itu bermuncul daripada seorang yang memisahkan diri daripada majlis syekhnya. Nah, maka dia buat majlis sendiri, kemudian lahirlah pendapat Mu'tazilah. Itu dari seorang Mu'tazil. Dia belum selesai ngaji, kemudian dia buat setempat lain pengajian baru. Nah, diciptakanlah ide pemikiran sendiri. Itu mana i'tazal, memisahkan diri. Kalau bahasa fikihnya mufaraqah, seseorang dari kaum. Pasalah dia solat. Fakila, maka dikatakan, ini setelah beberapa hari mungkin, atau besok paginya, karena selesai sholat beliau langsung pulang. Selesai sholat beliau langsung pulang, sementara orang belum selesai sholat. Nah, besok paginya dikatakan oleh orang-orang, nafaqta ya fulan, engkau telah munafik wahai fulan. Kenapa dikatakan munafik? Karena sesuai dengan ayat, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Nah, apabila mereka mengerjakan sholat, mereka sholatnya malas. Ya kan, kamu malas. Orang baca surah Al-Baqarah, kamu mau cepat pulang saja. Kamu munafik. Faqala mana faktu? Berkatalah laki-laki tersebut, saya tidak munafik. Maka datanglah ia menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mau mencek, memastikan betul munafik dia atau tidak. Beliau takut juga. Lalu dia katakan, sesungguhnya Muaz wahai Nabi, yusalli ma'a, dia salat bersamamu. Summa yarji', kemudian dia pulang ke kampungnya. Fa yaqumuna ya Rasulullah, lalu beliau mengimamin kami wahai Rasul. Wa innama nahnu ashabun nawadih, hanya saja kami ini adalah orang-orang yang bekerja, orang-orang yang mempekerjakan onta pengangkut air. Nawadih itu onta pengangkut air. Ashab
pemilik-pemilik atau orang-orang yang mempekerjakan onta pengangkut air. Jadi kami hari-hari siang-siang itu kegiatan kami adalah bertani, yaitu membawa air dengan onta. Wa na'malu bi aidina, kami bekerja dengan tangan-tangan kami. Wa innahu ja'a, sesungguhnya Muaz dia datang, ya ummuna, lalu mengimamin kami dan membaca surah Al-Baqarah. Paginya kami sudah capek, kami petani, kami pekerja keras, kemudian dia terlambat sholat di Madinah, pulang-pulang tempat kami ngimamin surah Al-Baqarah, lalu saya mufaraqah. Pagi-pagi saya dibilang munafik. Apa betul saya munafik? Nabi katakan, wahai Muaz, afatana anta? Apakah engkau orang yang menyebarkan fitnah? Afatana anta? Dua kali Nabi katakan, Iqra bikaza, baca olehmu dan surah ini. Iqra bikaza, baca olehmu dan surah ini. Surah ini, surah ini. Apa maksud surah ini? Berkata Sayyidina Abu Zubair, surah pertama adalah Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian wal laili idza yaghsha. Fazakarna li amrin, kami sebutkan kepada Sayyidina Amr bin As, faqala urahu qad zakara. Nah, diingatkan kepadanya, diperlihatkan kepadanya qad zakara, sungguh dia mengingatnya. Nah, artinya beliau menyetujuinya. Nah, judulnya takhfifus shalah, artinya mengimami sholat dengan ringan. Ringan di sana bukan cepat-cepat, bukan ayat asal-asalan, tapi sesuai dengan ayat yang ditentukan oleh Nabi SAW. Itu poin pertama dalam bab ini. Poin terpenting dalam hadis ini adalah Nabi tidak membenarkan menuduh munafik kepada jamaah masjid. Nah, Nabi tidak membenarkan tuduhan munafik, itu dianggap penyebar fitnah, menuduh jamaah masjid pelaku munafik. Berarti Wahabi dalam hal ini telah melanggar sunnah Nabi. Nah, perlu dibacakan hadis ini kepada yang itu, yang nggak pakai peci, botak. Nah, dikatakan bahasanya kamu pahami hadis ini secara baik. Jelas-jelas ini, jelas-jelas sahabat itu mufaraqah dari salat. Walaupun sesuai dengan ayat wa idza qamu ila salati qamu kusala, tapi sahabat itu tidak munafik. Anda menuduh munafik atas tuduhan zahir yang walaupun zahirnya kayak benar begitu, kayak benar, itu tetap salah. Nah, bagaimana dikatakan bukan munafik tapi kafir, pelaku bid'ah, sesat, nah, ahli neraka, itu kepada umat Islam. Nah, bagaimana kita katakan dia orang yang tahu sunnah Nabi? Bodoh amat kalau kita bilang sunnah Nabi, sementara tidak sesuai perilakunya dengan sunnah Rasul. Nah, hadis Bila qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Talib bin Habib qala hadatsana Abdurrahman bin Jabir yahaddisu an Hazmi bin Abi bin Ka'ab an Ubay bin Ka'ab annahu ata Mu'adz bin Jabal wa huwa yusalli bi qaumin salat al-maghribi fi hadzal khabari qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Mu'adz la takun fatanan fa innahu yusalli wa ra'aka al-kabir wad-da'ifu wa zul hajati wal musafiru. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina
Hazam bin Ubay bin Ka'ab. Sesungguhnya Hazam bin Ubay bin Ka'ab itu mendatangi ia akan Sayyidina Muaz bin Jabal. Beliau seorang tabi'in, ayah beliau seorang sahabat. Ketika beliau mendengar hadis ini, beliau langsung jumpa Sayyidina Muaz bin Jabal. Ketika itu yusalli biqaumin. Ini sudah beberapa tahun dari kejadian itu. Dianya Sayyidina Muaz itu mengimamin solat dengan kaum, artinya dengan kaumnya, yaitu solat maghrib. Tentang ini hadis. Jadi ketika Hazam bin Ubay bin Ka'ab mendengar cerita Sayyidina Muaz bin Jabal mengimamin kaumnya dengan surah Al-Baqarah, dapat teguran dari Nabi, lalu seorang tabi'in ini datang ke masjid Sayyidina Muaz bin Jabal. Ketika itu beliau sedang mengimamin sholat maghrib, lalu ingin memastikan, wahai sahabat Nabi, nah, wahai tuan guru, tolong ceritakan kepada kami tentang kisah ini. Nah, apa kata Nabi kepadamu ketika kamu ngimamin sholat kaummu dengan surah Baqarah? Mungkin saat itu Sayyidina Hazam bisa bertanya juga, mana bapak yang mau Baqarah itu? Nah, Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata Sayyidina Muaz, kata Nabi pada itu kepada saya adalah, wahai Muaz, la takun fattanan. Janganlah kamu menjadi tukang penyebar fitnah, tukang pemecah belah umat, membuat jamaah masjid tidak bersatu, suuzan satu sama lain, gara-gara kamu tuduh yang sunat subuh itu pelaku bid'ah. Nah, kalau hari ini redaksinya begitu. Fa innahu yusalli wara'akal kabir. Sesungguhnya yang sholat di belakang kamu ada orang tua, ada orang lemah, ada orang yang punya hajat, ada orang yang singgah dalam sebuah perjalanannya. Nah, hadis Abil qala sana Utsman bin Ubay bin Abi Syaibah qala dasana Husain bin Ali an Zaidah an Sulaiman an Abi Salih an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lirajulin kaifa taqulu fi shalah qala atashahhadu wa aqulu Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar ama inni la ahsinu danataka wala danatal Mu'adz. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam haulaha nudandin. Nah, haulaha nudandin. Dari Sayyidina Abi Salih, dari sebahagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata ya sebagian sahabat, itu perawinya majhul, majhulnya di kalangan sahabat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li rajulin, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang laki-laki. Nah, laki-laki ini adalah A'rabi. Kata Nabi, kaifa taqulu fi shalah? Bagaimana kamu baca dalam salat? Nah, apa yang kamu baca dalam salat? Kata A'rabi ini, atasyahadu. Aku baca tasyahud. Tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sampai selesai. Kemudian aku baca doa begini. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Itu aja doa saya wahai Nabi. La uhsinu, amma ini adapun sesungguhnya aku, la uhsinu, aku tidak hafal, dan danataka, dan tidak juga dan danata Mu'adz. Nah, danataka itu adalah bahasa pelosok kampungnya, yang artinya adalah ucapan, bacaan.
sesungguhnya aku tidak hafal bacaanmu, tidak juga bacaan Muaz. Berkatalah Nabi SAW, haulaha nundandin, ya sekitar itu juga kami membaca, sekitar itu juga kami mendoa, sekitar minta surga, berlindung dari neraka. Begitu juga seputar itu juga. Nah, di sini kelebihan Sayyidina Rasul dalam berinteraksi sebagaimana Nabi sabdakan, khatibun nas ala qadri uqulihi, ajak orang bicara sesuai dengan akalnya. Maka Nabi di sini menggunakan bahasa orang kampung juga. Nah, dan natakan. Nah, ini yang susah kadang-kadang. Nah, susah bahasa kampung. Kalau saya ngobrol biasa, itu bisa biasa kampung. Tapi kalau sudah disuruh khutbah, ceramah, ini nggak bisa lagi bahasa daerah. Agak kaku jadinya. Nah, seharusnya ya, di mana antum berada itu bahasa tempatan. Pergi ke pesisir pakai bahasa orang pesisir, pergi ke Solo nada orang Solo, pergi ke Batu Sangkar beda lagi, Payakumbuh beda lagi. Nah, pergi ke Inggris bahasa Inggris, pergi ke Jepang bahasa Jepang. Hai, jadi Nabi menirukan dialek daripada bahasa Arabi tersebut. Nah, hadis أبي قال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا محمد بن عجلان عن عبيد الله بن مكسان harus jelas. عن عبيد الله بن مكسان عن جابر ذكر قصة معاذ قال يعني نبي صلى الله عليه وسلم للفتى كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت قال أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار وإني لا أدري ما دندنتك ولا دندنت معاذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ومعاذا حول حنتين أو نحو هذا. Diriwayatkan dari sana Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dzakara qissah Muadzin, beliau menyebutkan kisah tentang Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, yakni kisah tentang beliau mengatakan munafik kepada jamaahnya yang mufaraqah. Qala, berkata Sayyidina Jabir bin Abdullah selepas kisah Sayyidina Muaz, wa qala, berkatalah Nabi SAW kepada seorang pemuda, kaifa tasna ya ibna akhi, bagaimana kamu berbuat wahai keponakanku, wahai anak saudaraku, idza shalaita, apabila engkau salat. Qala, berkata ia si pemuda, aqra'u bi fatihatil kitab, aku baca dengan Fatihah kitab, aku baca dengan Al-Fatihah. Was'alullahal jannata wa a'udzu bihi minan nar, dan aku minta kepada Allah akan surga dan aku berlindung dengannya dari neraka. Aku minta kepada Allah akan surga, aku berlindung dengannya dari neraka. Nah, kenapa dirubah lagi? Tadi dah bagus. Wa inni la adri ma dandanatuka, dan sesungguhnya aku, seperti tadi, wa inni, dan sesungguhnya aku, la adri, aku tidak mengetahui, ma dandanatuka, aku tidak ketahui apa yang kamu baca, wala dandanatu Mu'ad, dan aku juga tidak tahu apa yang dibaca oleh Sayyidina Muaz. Maka berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni wa Mu'adzan, sesungguhnya aku dan Muaz, haula hatain,
sekitar dua ini juga, sekitar dua ini, maksudnya nahwa haza, seumpama ini. Poin pertama adalah minta surga, poin kedua berlindung dari neraka. Hadis Apabila kalau dasana al-Qanabi an Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif fa inna fihim ad-da'if was-sakim wal kabir wa idza shalla li nafsihi falyutawwil masya'a. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum linnas," apabila mengimami salat oleh salah seorang kalian bagi manusia, falyukhaffif, maka hendaklah dia meringankan. Fa inna fihi, maka sesungguhnya di kalangan mereka ada orang lemah, ada orang sakit, ada orang tua. Wa idza shalla li nafsihi, apabila dia mengerjakan salat untuk dirinya sendiri, falyutawwir, maka hendaklah dia melamakannya masya'a, berapa saja yang dia mau kalau salat sendirian. Hadis Apabila hadatsana Hasan bin Ali qala hadatsana Abdul Razak ahbarana Ma'mar qala ahbarana Ma'mar an Zuhri an Ibn Musayyib wa Abi Salamah an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif fa inna fihim as-sakim wasy-syaikhal kabir wa zal hajat. Nah, Imam Malik katakan inda dzikris sholihin tatanazzalur rahmah. Nah, ketika menyebut nama orang-orang soleh, maka rahmat Allah turun. Nah, semua perawi-perawi hadis yang tersebut namanya itu adalah bapak-bapak orang soleh. Nah, bukan dianya orang soleh, cuma bapaknya orang soleh. Maka menyebut nama mereka itu kita pertama, kenapa enggak baca saja hadisnya? Kenapa baca dan sanadnya? Kenapa dibaca dan nama-nama itu semua? Pertama, tertib periwayatan hadis itu dengan menyebutkan sanad. Yang kedua, nama-nama mereka itu kalau kita baca, Allah akan turunkan rahmat. Jadi seiring dengan nama yang dibaca, taraddi kepada sahabat, selawat kepada Nabi, sehingga dikatakan yang banyak berselawat adalah ahlul hadis atau thalabatul hadis, karena dalam seharian mereka berselawat sekian kali lamanya, sekian kali banyaknya. Nah, di saat itu bertawasul dengan nabinya dan nama sahabatnya, dengan orang-orang solehnya, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan memberikan mafhum, Allah memberikan kepahaman ketika membaca. Nah, maka sebelum baca baris, baca kitab, untuk baca dulu sebelumnya di waktu-waktu lapang, sehingga namanya itu dibaca dengan mahabbah. Nah, namanya ada mahabbah sehingga mudah di lidah. Bila qala sana Hasan bin Ali, Hasan ibnu Ali, siapa beliau? Bukan Sayyidina Hasan Husain itu. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum," apabila mengerjakan salat oleh salah seorang kalian, linnasi, bagi manusia, falyukhaffif, maka hendaklah dia meringankan. Fa inna fihim, sesungguhnya di kalangan mereka ada orang sakit, ada orang tua bangka, ada orang yang punya hajat keperluan. Babu majah fil qiraati fi zuhri. Dah belum? Yang tadi. Nah, baca. Babu ma jaa fi nuqsanis salati. Wa bihi qala hadathana Qutaibah ibnu Sa'id an Bakrin yani ibnu Mudhar an ibni Ajlan an Sa'id al-Maqburi an Umar ibn al-Hakam an Abdullah ibn Anamah
المزني عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. Diriwayatkan dari Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma qala, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rajul, sesungguhnya seseorang, layan serif, sungguh dia berpaling, artinya berpaling dari solat. Wa ma kutiba lahu, tidak ditulis baginya seseorang kecuali usru salati, 1/10 pahala solatnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai dia solat, Allah tulis kamu dapat 1/10 dari 100% pahala solatmu. Ada juga yang mendapatkan tusuha, 1/9-nya pahala solat. Ada mendapatkan sumunuha, 1/8-nya pahala solat. Ada mendapatkan sudusuha, 1/6-nya pahala solat. Ismail, mana yang lebih banyak, 1/10 atau 1/6? 1/6. 1/6. Khumusuha, ada yang mendapatkan 1/5 pahala solat. Rubu'uha, ada mendapatkan 1/4 pahala solat. Sulusuha, ada mendapatkan 1/3 pahala solat. Ada mendapatkan 1/2 pahala solat. Kata ulama hadis, ini bukan batasan tertentu. Ada lagi yang lebih gawat, kurang dari 1/10. Ada yang lebih beruntung, lebih daripada 1/2. Nah, bukan 1/2 itu batas akhir, tidak. 1/2 itu kemungkinan besar. Nah, babu maja'a fi qiraatiz zuhri, bab hadis yang diriwayatkan tentang surah yang dianjurkan dibaca pada salat zuhur. Hadis وبه قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قيس ابن سعد وأمارة ابن ميمون وحبيب عن عطاء ابن أبي رباح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى علينا أخفينا عليكم. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, fi kulli salatin yuqra, pada setiap salat yang dibaca, pada setiap salat yang dibaca, fama asma'ana Rasulullah, maka apa saja yang memperdengarkan kepada kami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, asma'nakum, niscaya kami perdengarkan akannya kepada kalian. Wa ma akhfa alaina, apa saja yang menyembunyikan, yang mensirkan ia Nabi di atas kami, itu kami juga sirkan di atas kalian. Jadi persis yang kami lakukan, yang kami contohkan kepada kalian, itu persis seperti yang Nabi lihatkan kepada kami. Hadis. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام ابن ابي عبد الله وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن الحجاج وهذا لفظه عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده قال ابن المثنى وابي سلمة ثم اتفقوا عن ابي قتاده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في ركعتين أوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعون الآية أحيانا وكان يطول ركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية وكذلك في الصبح. وكذلك في الصبح.
kadzalika fi kulli shalah. Dari Sayyidina Abdullah bin Abi Qatadah, qala Ibnu Musanna wa Abi Salamah, qala Ibnu Musanna wa Abi Salamah. Naufal, kemana dia tahu Abi Salamah? Qala Ibnu Musanna wa Abi Salamah. Ihsan. Hah? Nah. An Abdullah ibni Abi Qatadah, berkata Ibnu Musanna dan Abi Salamah juga. An Abdullah ibni Abi Qatadah wa Abi Salamah. Jadi ada Abdullah dua orang, anak Abi Qatadah sama anak Abi Salamah. Perawinya dua. Semattafaqa, kemudian sepakat kedua-duanya dari Abi Qatadah. Nah, sepakat kedua-duanya dari Abi Qatadah. Perawi pertama namanya Yahya. Yahya mengatakan an Abdullah ibni Abi Qatadah an Abi Qatadah. Nah, sementara Ibnu Musanna katakan an Abdullah ibni Abi Qatadah wa Abi Salamah. Kemudian soal sahabatnya sepakat dari Sayyidina Abi Qatadah radhiyallahu anhu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina, itu mengimamin salat ya Nabi dan kami. Salat ya Nabi dan kami artinya mengimamin salat. Fayaqra'u fi dhuhri wal asri, lalu membaca ya Nabi pada salat zuhur dan salat asar, fir rak'atainil ulayaini, pada dua rakaat pertama dengan Fatihatul Kitab wa suratain, dan dua surah. Garis bawahi baik-baik. Fatihah dua surah, artinya bukan penggalan ayat. Wa yusmi'una, dan Nabi memperdengarkan kepada kami al-ayah. Al-ayah atau al-ayat. Ayat, apa arti al-ayat? Satu ayat. Satu ayat. Ahyanan, kadang-kadang. Nah, jadi kadang-kadang Nabi memperdengarkan pada kami satu ayat. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nahari idza jallaha. Nah, ini salat zuhur sama salat asar, salat sir. Jadi Al-Fatihahnya itu supaya makmum bisa memprediksi imam ini sedang ngapain. Jika ketika masmum datang Allahu Akbar, ini mau baca kita atau langsung Fatihah? Kalau baca Fatihah sempat atau kagak? Imam saya ini sedang baca Fatihah atau surah, maka dia bisa kesan daripada ayat yang diperdengarkan kadang-kadang. Ini bukan dari awal sampai akhir.
Itu dari awal sampai akhir. Dia penggalan saja, bukan dari awal sampai akhir. Itu poin pertama. Poin kedua, yutawwilur rak'atal ula minal zuhri wa yukassiru tsaniyah. Nabi SAW memanjangkan rakaat pertama dari zuhur dan memendekkan ia Nabi akan rakaat kedua. Karena ada ia Nabi yutawwilu itu memanjangkan ia akan rakaat pertama minal zuhri dari salat zuhur wa yuqassir tsaniyah dan memendekkan rakaat kedua. Itu sunnahnya. Rakaat pertama panjang, rakaat kedua pendek. Begitu juga pada salat subuh, begitu juga pada salat-salat yang lainnya. Nah, jadi jangan baca-baca lagi. Ini selesai dari Darul Hijrah, pergi kemana-mana, dan dapat lagi aliran baru. Nah, baca surah Al-Surah. Bagaimana kita mau memastikan dia bisa memegang sunnah Nabi sampai ke ujung dunia? Mungkin dia dah jumpa Masyaikh Kabir, Syekhul Kabir, Syekhul Al-Azhar, sehingga ayatnya sudah tidak ikut Nabi. Kalau jumpa syekh besar apapun, itu sebesar sistem itu sorbannya. Nah, kalau dia melanggar sunnah, tetap saja tidak sunnah diikuti. Sepanjang apapun gelarnya, kalau tidak sesuai dengan sunnah, tetap sunnah Nabi lebih utama daripada yang dicontohkan oleh Syekhul Kabir itu. Nah, itu komitmen dengan hadis penting, supaya nanti di akhirat kelak tidak dicuekin Nabi ketika Anda hari ini tidak respon dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis wa bihi qala hadatsana Hasan ibnu Ali wa qala hadatsana Yazid ibnu Harun qala akhbarna Hammam wa ibnu Yazid al-Attar an Yahya an Abdullah ibn Abi Qatadah an abihi bi ba'di hadha wa zada fil ukhrayaini bi fatihatil kitabi wa zada an Hammam qala wa kana yutawwilu fi raq'ati ula wa ma la yutawwilu fi tsaniyah wa hakadha fi salatil asri wa hakadha fi salatil ghadah. Nah, diriwayatkan daripada Abdullah bin Abi Qatadah dari ayah beliau Sayyidina Abi Qatadah radhiyallahu an bi ba'di hadza dengan sebagian ini riwayat. Wa zada fil ukhrayain, beliau menambahkan di bagian akhir bi Fatihatil Kitab. Nah, wa fil ukhrayain bi Fatihatil Kitab. Di mana letak tambahnya itu? Yaqra'u fi zuhri wal asri fi rak'atainil ulayaini bi Fatihatil Kitab wa suratain wa fil ukhrayaini bi Fatihatil Kitab. Dengan dua rakaat terakhir dengan Fatihah Kitab saja. Itu ada tambahnya begitu. Kemudian ada penambahan daripada Hammam qala wa kana yutawilu fi rak'atil ula mala. Ada tambahan sedikit, ma la yutawilu fi tsaniyah. Nabi memanjangkan di rakaat pertama panjang yang tidak panjang, panjang yang tidak ada panjangnya pada rakaat kedua, artinya di bawah rakaat kedua. Begitu juga fi salatil asr wa hakadha fi salatil ghada. Itu perbedaan redaksinya. Hadis wa bihi qala hadatsana Hasan ibnu Ali qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarna Ma'mar an Yahya an Abdullah ibn Abi Qatadah an abihi qala fa zananna annahu yuridu bidzalika ay yudrika an-nasu rak'atal ula. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Qatadah radhiyallahu an qala, berkata ya Sayyidina Abi Qatadah, ini hadis diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abi Qatadah dari bapaknya beliau Sayyidina Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, berkata ya Sayyidina Abi Qatadah, hadis mauquf
kata Sayyidina Abi Qatadah, fazananna, kami mengira, kami menganggap, annahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yuridu, menginginkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bidzalika, dengan demikian. Irfan, demikian apa? Dengan demikian apa? Memanjangkan rakaat pertama. Nah, sesungguhnya Nabi SAW menginginkan dengan demikian memanjangkan rakaat pertama. Apa yang Nabi inginkan? Supaya mendapati oleh manusia akar rakaat pertama. Jadi sengaja dipanjangkan rakaat pertama surahnya supaya sahabat semuanya dapat rakaat pertama. Hadis wa bihi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Abdul Wahid ibnu Ziyad anil Amash an Umar ibn Umair an Abi Ma'mar qala qulna li Khabab hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi zuhri wal asri qala na'am qulna bima kuntum ta'rifuna dhalika qala bi'idtirabil lihyatihi. Kami katakan kepada Sayyidina Khabbab bin Arad radhiyallahu an, apakah ada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqra'u, membaca Al-Fatihah atau surah di salat zuhur dan salat asar? Qala, berkata Sayyidina Khabbab, na'am, iya, Nabi baca Al-Fatihah dan surah. Qulna, kami katakan, bima kuntum ta'rifuna dzalik, dengan cara bagaimana kalian mengetahui hal demikian Nabi membaca? Kata beliau, bittirabi lihyati, dengan bergoyang-goyang jenggotnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau dia dari belakang itu enggak ada jenggot yang bisa dilihat. Tapi karena jenggot Nabi itu sama lebar dengan dadanya Rasul, jadi di belakang tu nampak jenggot Nabi. Di belakang tu nampak jenggotnya. Jadi untuk memastikan Nabi berjenggot tu dari di belakang pun sudah nampak. Nah, antum dari depan pun belum nampak. Nah, apalagi dari belakang. Sehingga ketika Nabi baca tu nampak gerakan jenggot. Nah, di sini kita pahami bahasanya membaca bacaan dalam solat itu mesti digerakkan bibirnya, bukan hanya dalam hati, tapi bibir harus bergerak sehingga jenggot Nabi bergerak. Kalau Nabi komat kamit bacanya nggak akan bergerak jenggotnya, tapi jelas yang mulutnya. Terakhir, wa bihi qala hadatsana Utsman ibnu Abi Syaibah qala hadatsana Affan qala hadatsana Hammam qala hadatsana Muhammad ibnu Juhadah an rajulin an Abdullah ibn Abi Aufa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu fi rak'atil ula min salati zuhri hatta la yusma'a waq'u qadamin. diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abi Aufa, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ada ya Nabi itu berdiri ya Nabi sallallahu alaihi wasallam di rakaat pertama dari salat zuhur sehingga tidak didengar waq'u qadamin. Nah, waq'u qadamin, bunyi telapak kaki. Nabi berdiri pada rakaat pertama dari salat zuhur, berdiri terus, berdiri lagi, berdiri lagi, berdiri lagi. Sampai kapan Nabi berdiri? Sampai tidak terdengar lagi bunyi telapak kaki. Nah, kalau nggak terdengar lagi bunyi telapak kaki, berarti semua sahabat sudah takbiratul ihram. Nah, ini imam sholat zuhur, imam sholat asar. Kalau masih dengar bunyi kaki kawan, rukuk saja dulu. Nah, ini santai aja deh, udah bunyi gemuruh, sami Allahu liman hamidah. Akhirnya masbuk. Nah, beberapa orang kemudian didenda di saf pertama 2 bulan. Gara-gara dia nggak sabar sebentar. Sayyidina Rasulullah SAW menunggu sahabat ketika berdiri sampai rukuk Nabi ketika tidak ada lagi bunyi telapak kaki. Kalau